Halo Lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Dulu aku pernah bikin video ya dulu cerita tentang kondisi di Brunei, mulai dari pekerjaan apa sampai gajinya berapa. Dulu aku sudah pernah bikin video soal itu. Jadi di video kali ini saya mumpung lagi nganggur juga, ini habis kerja, mau cerita sedikit. Soalnya juga ada yang tanya itu masalah kenapa sih kok bisa sampai kerja ke Brunei, ke luar negeri. Jadi kalau ditanya itu alasannya banyak sebenarnya. Dulu ya mungkin dari ekonomi ya, kita kerja di kampung kan juga gitu-gitu saja. Dulu saya maksudnya bukan yang lain, ya kerja gitu saja pas-pasan, sedangkan kondisi anak waktu itu umur 3 tahun kalau nggak salah ya. Kita kan mikirnya panjang, anak semakin besar mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar juga. Selain itu mungkin apa ya, melarikan diri dari sebuah masalah kalau aku ya. Saya dulu pernah membuat heboh ya di kampung, memalukan keluarga lah. Jadi memang ada sedikit ketidaknyamanan kehidupan aku waktu itu yang aku rasakan di kampung. Jadi kalau kalau ditanya kenapa sampai lari ke luar negeri, kerja ke luar negeri, sebenarnya banyak faktor. Jadi ya itulah uh, yang aku rasakan waktu itu. Jadi kita mulainya dari mana ya? Ini prosesnya saya sampai ke sini. Ya harus flashback kembali ya ke tahun 2007. Jadi dari kegalauan tadi yang saya pikirkan tentang masa depan anak dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu ada agent atau PL, itu PL-nya TKI, ya calonnya TKI lah, cari bekerja. Itu kan ada menawarkan job kerja di Brunei. Waktu itu sebenarnya saya punya keinginan mau ke Korea ya. Tapi kan waktu itu memang agak sulit, biaya mahal, juga harus sekolah dulu dan sebagainya. Itu pun belum tentu masuk. Jadi ada agent yang menawarkan kerja di Brunei dengan biaya yang waktu itu aku bilang masih terjangkau lah, 12 juta. Itu kerja ke Brunei dengan, ya kita tahu lah, agent atau apa itu namanya, PL itu ngomongnya kan halus, ngomongnya yang dibilang ini manis-manis semua, nggak ada pahit-pahitnya sama sekali. Ya otomatis kita ini kepincut bahasa Indonesianya apa ya, tertarik lah, kita tertarik. Jadi kebetulan waktu itu ada teman saya 2 orang, teman juga saudara ponakan lah, itu Mas Erdian sama Mas Jojon. Jadi kita bertiga, dari diskusi tiap hari kita ngumpul, ya kita sepakat akhirnya, kita deal lah, oke lah kita masuk sana lah, kita daftar kan gitu sama agent. Ya oke, dengan biaya 12 juta. Oke, kita daftar. Oke. Sampai itu kita lama sekali nunggunya. Ya memang kita sebenarnya korban dari omongan agent yang sangat-sangat tidak sesuai fakta yang ada gitu. Jadi setelah pembayaran itu kita itu nunggunya lama banget. Jadi waktu pembayaran itu agent langsung memberi harapan sama kita langsung diajak medikal, dia bikin paspor medikal ke Surabaya waktu itu lah. Habis bikin paspor, habis medikal, itu tidak ada kabar sama sekali sampai beberapa bulan gitu. Padahal sebelum pembayaran itu, agent itu sering bolak-balik ke kampung, ke rumah kita, menanyakan bagaimana ini bayarnya, gimana gitu kan. Tapi setelah habis pembayaran ternyata nggak ada kabar sama sekali. Nah, saya sama teman-teman saya, Mas Erdian sama Mas Jojon, kan otomatis kan selalu menanyakan ya, mendesak gimana gitu. Agent jawabnya tetap saja itu, masih proses, sebulan lagi ini visa turun, ini kerja sudah dapat, gini. Ya gitu, kita kan percaya saja sama agent karena kita tahu. Tapi begitu waktu itu sudah lama, sampai beberapa bulan, hampir 7 bulan mungkin ya saya menunggu itu. Dan kita sudah kehabisan kesabaran waktu sama agent ya. Jadi saya sama agent kan dijanjeni saja dulu, 1 bulan lagi berangkat, itu berulang kali seperti itu. Jadi
akhirnya saya berinisiatif waktu itu membuat surat perjanjian. Kalau nggak salah saya waktu itu minta tolong Mas Mustaham ya, Mas Mustaham itu minta saya dibuatkan itu untuk perjanjian sama agent tentang kondisi atau gimana kelanjutan saya tentang proses itu. Jadi di situ di apa itu namanya, dijelaskan agent harus memperingatkan saya dengan tempo waktu sekian. Terus kalau tidak bisa itu harus mengembalikan uang kami sepenuhnya. Gitu. Jadi suruh tanda tangan di atas materai waktu itu Mas Erdian yang aku suruh sana ke agentnya. Aku gak ikut waktu itu. Nah, singkat cerita, mungkin dari tekanan itu ya, agent ini berinisiatif memberangkatkan kami. Jadi kami bertiga langsung diberangkatkan ke Jakarta, medikal di Asa Ada sana. Nah ternyata setelah di Malang kami dinaikkan itu kereta sepur itu, kalau nggak salah, masih ingat saya itu Mata Remaja itu kalau nggak salah singkatan dari Malang, Blitar, Madiun, Jakarta. Kita tidak tahu lah itu apa. Satu setengah hari mungkin ya itu kepanasan di kereta. Aduh, tersiksa banget waktu itu sampai di Jakarta. Kalau nggak salah turun di Pasar Senen ya. Nah, di Jakarta langsung medikal ke Asa Ada. Ternyata bukan kami bertiga saja, masih banyak lagi itu ternyata. Dari Malang ada 2 orang, dari Kediri ada 3 orang. Satu agent itu yang sama, satu agent itu. Jadi kita bersembilan kalau nggak salah, bersembilan di sana. Habis medikal kita semua fit, nginap satu malam di Jakarta. Itu ya bilangnya saudaranya, temennya atau apa tidak tahu lah, yang penting kita diinapkan satu malam di Jakarta. Habis itu kita diterbangkan ke Pontianak pakai Lion Air waktu itu ya. Pakai Lion Air, terbang ke Pontianak. Yang tinggal cuma satu, Pak Mat, orang Malang dulu, orang Polean kalau salah ya, tinggal di Jakarta. Katanya yang satu ini nggak berangkat dulu, nunggu job visa yang dari kedutaan, dari kedutaan gitu aja. Jadi kita yang lain diberangkatkan ke Pontianak. Nah ini ceritanya susah lagi ini kalau aduh, pengalaman yang sangat pahit di Pontianak. Jadi saya itu di Pontianak ya alhamdulillah saya nggak lama, 12 hari kalau nggak salah, 12 hari. Yang Pak Mat yang dari 12 hari itu pengalamannya sangat pahit ya, aku menceritakan nggak bisa detail lah, tapi intinya saya itu diberangkatkan ke Pontianak nggak bawa dokumen sama sekali, nggak bawa dokumen. Jadi di Pontianak itu sering ada rahasia polisi. Jadi kita sama agennya di sana dititipkan sama orang, terus sama orang yang punya rumah ini kalau ada rahasia kita ditempatkan di satu pondok kecil itu yang tempatnya aduh banyak nyamuk, umpel-umpelan, kita harus diam, ada polisi riwa-riwi gitu. Nah, kita harus diam gitu sampai berapa lama, sampai tunggu polisinya pergi gitu. Nah, itu Mas Erdian sama Mas Jojon ini yang pernah mengalami sama saya, benar-benar mengalami itu di Pontianak. Jadi singkat cerita, Pak Mat yang ngurus visa, yang membawa visa dari Jakarta itu datang ke Pontianak, dan ternyata tidak semuanya itu bisa turun. Ternyata hanya 5 apa 4 ya, 5 apa 6 gitu yang turun. Jadi yang 3 orang ini tinggal di Pontianak, belum tinggal yang berangkat. Ya alhamdulillah saya waktu itu bisa berangkat sama si Jojon, sedangkan teman saya yang riwa-riwi kemana-mana bertiga sama Mas Erdian, dia malah tertinggal, katanya visanya belum turun. Jadi singkat cerita, kami itu diberangkatkan dari Pontianak ke Brunei antar negara. Bisa dibayangkan ya, dulu naik travel, sekarang ada bis Damri kan, kalau dulu belum ada, dulu pakai travel ilegal sebenarnya itu. Kita dinaikkan Kijang Kristal, diisi 12 orang, perjalanan antar negara. Dibayangkan lewat Malaysia Timur. Nah itu susah banget, duduknya gini, itu kan memang Kijang Kristal di 12 orang kan sempit banget. Tapi alhamdulillah waktu itu supirnya bagus, orang Kediri, Mas Anto kalau nggak salah namanya.
Jadi gitu, ternyata kami sampai di Brunei dan datang ini langsung di tempat, di camp atau staff house-nya perusahaan ya, punya company di sana. Lah ternyata di sana ini sudah banyak sekali orang Indonesia, sekitar 50 lebih lah. Dan yang satu agent sama saya yang baru 1 bulan 2 bulan ternyata ada 3 orang atau 4 orang gitu kan, lupa saya. Sama-sama orang Malang, sama-sama orang Malang juga. Jadi kita jadi kenalan di sini orang Malang. Jadi yang datang sana duluan kan bisa cerita dulu di kondisinya di sini bagaimana. Dan ternyata dia cerita ini, wah, bikin pikiran down banget ini. Pokoknya nelongso lah waktu itu. Jadi omongan agent sama fakta di sini sangat beda banget. Dulu agent itu bilangnya gajinya sekian, makan free dikasih bos dan sebagainya. Ternyata sampai di sini gajinya minim banget, ya minim banget. Waktu itu masih ingat kalau 2007, kalau 2008 ya, kalau nggak salah itu cross Brunei itu masih 6.500 lah, 6567 gitu. Jadi company saya itu waktu itu gaji berapa ya, pokoknya kalau dirupiahkan itu hanya sekitar 2.600.000 itu untuk yang kerja 12 jam kerja, gaji 2.600.000 kalau dirupiahkan. Kalau yang 8 jam lebih rendah lagi, mungkin sekitar 2 juta. Dan itu pun susah banget pokoknya. Ini kita kan sudah sini ya, down banget, sudah kondisi sudah jauh dari harapan. Pikiran itu nggak karu-karuan, mau minta cancel itu uang juga pasti nggak kembali, agent pasti sudah alasan dengan modus sudah buat proses dan sebagainya gitu kan. Ya sedang kita mau terus, ini prospeknya sangat tidak bagus, negatif sekali, gimana gitu kan ya. Ya tapi akhirnya ya kami sepakat lah sama teman-teman itu yang sudah masuk ke sini. Ya pepatah Jawa mengatakan jenjang teles biuri pisan lah ya, biur pisan. Akhirnya gitu ya, kita jalani saja abadahnya. Nah ini dan dari pengalaman saya yang sudah masuk ke Brunei duluan, kan faktanya memang seperti ini, yang seperti itu yang saya alami. Jadi saya itu datang sini nggak punya duit, kalau salah uang rupiah 300.000 itu ditukar dolar Brunei sama mas supirnya tadi yang aku bilang Sumber Travel. Itu aku buat sempatkan beli pulsa, itu teleponnya pun pinjam teman yang dari Malang itu yang sudah di sini. Gak tahu ya Mas Akbar apa Mas Imam dulu saya pinjamnya. Saya sempatkan telepon ke teman saya Mas Erdian yang lagi ada di Pontianak. Jadi saya ceritakan kondisi dan sebagainya, kondisi yang sebenarnya di sini itu bagaimana. Ternyata kita itu ditipu, gajinya minim dan sebagainya. Terus saya bilangnya juga, kamu lebih baik pulang saja ke Jawa, jangan tunggu di Pontianak. Soalnya kamu ini sebenarnya belum dapat job kerja. Karena saya tahu temannya agent di sini cerita sama saya, disuruh carikan kerja, katanya punya orang sudah di Pontianak tapi belum ada job. Ya itu namanya Pak Gatot dulu kalau salah, masih ingat. Pak Gatot cerita sama saya, teman kamu masih di Pontianak. Iya, terus cerita agennya gini, suruh carikan kerja. Nah otomatis saya dari situ kan tahu betul bahwa agent ini benar-benar menipu, belum ada job kerja tapi sudah berani memberangkatkan orang ke Pontianak. Jadi saya bilangin sebenarnya ini ke teman saya Mas Erdian, saya sarankan saja lebih baik pulang. Maksudnya dulu kita nunggu saja sudah 8 bulan, ini kalau belum dapat kerja lagi ini gimana, pasti lama lagi. Ya mungkin masnya nggak percaya, dipikir kami sudah enak di sini, wah ya gini mungkin. Kalau ditambahi lagi itu Pak Suwoso itu dulu ya, orang Dampit, Pak Suwoso itu ikut berangkat ke sini sebenarnya. Dia tahu kondisinya ke sini dan dia kan di cancel sama bos. Tidak tahu apa alasannya. Ya saya tahu sih alasannya sebenarnya detail sekali. Dia di cancel lagi balik, nggak bisa diterima di company yang aku kerjakan saat ini. Balik. Oke lah Pak, kalau memang disuruh pulang, ceritakan sajalah apa adanya di sini, kondisi kita begini di staff post di Brunei, ceritakan apa adanya biar teman-teman yang belum berangkat di posisi Pontianak itu bisa mengerti. Nah, ternyata Pak Suwoso ini nggak cerita yang sebenarnya gitu. Tidak tahu lah untuk sebenarnya untuk menyemangati teman kami yang di Pontianak atau untuk menipu supaya apa ya,
dibilangin kita di sini enak dan sebagainya gitu. Jadi otomatis teman-teman saya yang di Pontianak itu lebih percaya sama omongnya agent daripada temannya sendiri yang mengalami di sini. Kalau nggak salah itu terlunta-lunta di Pontianak itu sampai 3 bulan itu ke teman-teman saya yang nggak jadi berangkat itu. Jadi teman saya satu Mas Ardian sama orang Kediri 3 itu masih ingat saya. Jadi begitu ceritanya. Terus lagi di sini itu panjang sih kalau mau dibahas. Kalau dibahas posisi saya kenapa sampai bisa bertahan sampai saat ini, padahal kondisi waktu itu benar-benar gak memungkinkan. Prosesnya prospeknya nggak baik, tapi saya bisa bertahan. Itu sebenarnya banyak cerita yang bisa diceritakan, yang dibahas ya. Soalnya itu dari kenekatan saya mengambil keputusan hingga posisi saya sampai saat ini bisa bertahan sampai ini. Soalnya dari ke 14 orang yang dari Malang itu sampai sekarang itu yang bisa bertahan itu cuman saya sama Joko, sekarang ada di Kuala Belait. 2 orang saja yang sekarang masih bertahan, yang lain-lain sudah nggak tahan. Ada yang 1 kontrak balik, ada yang 2 kontrak, yang 3 kontrak semua balik, sudah cancel semua, nggak balik. Saya yang masih bertahan ya, mungkin karena apa ya, terpaksa juga. Sebenarnya banyak sekali ya, nantilah kalau ada waktu saya ceritakan, itu panjang soalnya, memang panjang ya. Itu saja mungkin Lur ya yang bisa saya bagi, mungkin untuk bisa buat apa ya, inspirasi atau motivasi atau pembelajaran lah. Tapi pesan moralnya cuma satu sebenarnya ya, jangan mudah percaya kepada orang atau kepada agen TKI yang menjanjikan begini-begini. Nah, itu soalnya bukan saya saja yang mengalami. Dari beberapa tahun saya di sini itu, yang mempunyai pengalaman lebih parah dari saya itu banyak, yang biayanya lebih besar, dipotong gaji di sini, kerjaannya lebih parah, itu lebih banyak lagi. Jadi itu saja yang mungkin bisa dapat pembelajaran ya. Jadi itu pesan saya. Jadi mohon maaf ini kalau videonya agak panjang. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi kalau mau dibahas, tapi ini kasihan teman-teman yang kuotanya lagi mepet itu. Nah, tapi enggak lah, ini mungkin yang nonton juga pakai banyak yang wifi gratis ya. Oke lah Lur, oke, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau kata Mas Anji sih, jangan lupa senyum hari ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.